Baiklah, baiklah. Di saat itu dari luar jendela kaca, terdengar suara yang cukup baik. Cahaya pedang kemudian melewati tempat tersebut. Yason Sie menggunakan pedangnya menghancurkan kaca, masuk ke lantai 140, di tangannya juga ada dua kepala manusia. Setelah masuk ke tempat pertemuan, dia langsung melemparkan kepala dua orang tersebut, tersenyum mengatakan, di jalan tadi aku menghabisi dua orang dari Sekte Darkwing, anggap saja ini sebagai hadiah pertemuanku untuk para saudaraku. Yeremi Song dan Ivan yang beserta pendekar berbakat lainnya yang sudah mengkhianati aliansi ilmu bela diri timur gemetar, apalagi Ivan yang, dia sudah tahu siapa dua orang yang sudah dipenggal itu. Mereka adalah dua seniornya di Sekte Darkwing. Kedua laki-laki tersebut adalah pendekar yang berada di tingkat dataran dewa. Baiklah, baiklah, hari ini kita semuanya berkumpul bersama membulatkan tekad, membereskan dua pengkhianat ini. Setelah itu kita bertempur melawan 7 sekte besar. Ujar Emerson Ning sambil tersenyum. Hari ini alasan mengapa mereka bisa berkumpul pertama karena kabar tentang kepulangan Tuan Muda Cameron. Yang kedua adalah mereka sudah merasakan kalau 7 sekte besar akan turun tangan membereskan mereka. Oleh karena itu daripada menunggu giliran lebih baik mereka turun tangan terlebih dahulu. Apa yang ingin kalian lakukan? Ivan yang memaksakan diri untuk tetap bersikap tenang sambil mengatakannya, apa kalian ingin menjadi musuh kami? Jika kalian membunuh kami, kalau begitu kalian benar-benar sudah memilih bermusuhan dengan 7 sekte besar, tidak ada tempat untuk kalian di muka bumi ini. Yason Sie mendengus dingin, dia mengeluarkan auranya yang sudah berada di akhir tingkat dataran dewa, dengan dingin mengatakan, jika bukan karena Tuan Muda Cameron, 20 tahun yang lalu, kalian sudah lama menjadi makanan klan darah. Jika orang-orang 7 sekte besar yang berasal dari luar sana turun tangan hendak menghabisiku dan orang-orangku, aku tidak menyesal. Hari ini meskipun orang dari 7 sekte besar langsung menghabisiku dan orang-orangku, aku juga harus menghabisi kalian terlebih dahulu. Setelah Yason Sie menyelesaikan kata-kata tersebut, ada segelintir orang yang menunduk malu. Bahkan wajah Ferry Yan juga terlihat malu, dia sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Cameron Lin dari mulut ibunya, tetapi sekarang dia malah bergabung dengan Sekte Sinar. Memangnya kenapa kalau Cameron Lin adalah penyelamat dunia? Seorang pendekar muda yang berada di pertengahan tingkat manusia dewa berjalan keluar dari samping Ferry Yan, dia tidak lain adalah murid Sekte Sinar Zahtang. Dengan tidak senang dia mengatakan, Cameron Lin sudah bagian dari masa lalu, apa kalian mengira aku dan sekte-sekte lainnya tidak melakukan pencegahan apapun menghadapi kalian sisa supporter Cameron Lin? Mendengar hal tersebut ekspresi Liu baju putih dan yang lainnya langsung berubah. Muncul lagi pendekar kuat, ekspresi wajah Liu baju putih terlihat tidak senang, dia melihat ke arah luar jendela. Respon Yason Sie jauh lebih lambat, tetapi pada akhirnya dia juga merasakan sesuatu, raut wajahnya terlihat sangat serius. Blake Chen dan lainnya tertegun, setelah itu mereka pun menyadari sesuatu, melihat ke arah langit, beberapa cahaya langsung turun dari sana, dengan energi yang menakutkan, menerjang aula tersebut. Di saat itu bukan hanya mereka yang ada di tempat pertemuan. Bahkan setengah dari orang-orang yang berada di provinsi tersebut merasakan tekanan yang sangat kuat dan tidak terlihat dari kekuatan itu. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Fusan, Sekte Sinar, Sekte Darkwing dan Sekte Sunfal. Wajah Liu baju putih terlihat pucat, ketakutan terlihat di wajahnya. Di saat itu, seluruh tempat pertemuan, banyak sekali yang terbelalak, dan memperhatikan beberapa cahaya itu dengan seksama. Pendekar-pendekar berkekuatan besar tingkat dewa tingkat langit, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan menjilat. 7 sekte besar meremehkan seisi Blue Star, memaksa kekuatan besar dari alam dewa Kunlun mundur. Tempat suci negara Long Gunung Longhu keluarga Lin Langya sudah menghilang. Sekarang bisa dikatakan di seluruh Blue Star ini yang membuat keputusan adalah 7 sekte besar, mereka yang memutuskan untuk mendekati 7 sekte besar. Nasib mereka dalam semalam langsung berubah drastis, menjadi pendekar yang sangat kuat dan berkuasa. Yeremi Song, Ivan yang memberi hormat pada kedatangan ketua guru. Kakek ketujuh.
Zahtang langsung mendekati mereka, berlutut di salah satu laki-laki tua yang berada di permulaan tingkat surga, Hong. Beberapa cahaya kemudian menyambar aula tempat pertemuan. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan, langsung menerjang ke bawah, seperti gunung besar yang memberikan tekanan besar. Banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bela diri, langsung merasa seperti masuk ke tempat yang agung, di dalam pusaran lingkaran, yang memang lebih lemah, wajahnya sampai berubah pucat, terlihat terguncang. Jeremy Chen yang berada di sisi Cameron Lin juga seperti itu, wajahnya kadang-kadang berubah sangat merah, kadang-kadang berubah sangat pucat. Keadaan Luna Jiang lebih buruk lagi, jika dia tidak berpegangan pada Cameron Lin, sekarang mungkin dia sudah terduduk di atas lantai. Ketika Cameron Lin menggerakkan tangannya, melemahkan tekanan dari kekuatan tersebut, mereka berdua perlahan-lahan membaik. Mata Cameron Lin memperlihatkan hawa dingin. Orang-orang ini jelas-jelas tidak menganggap mereka yang berasal dari dunia sekuler ini, sesuka hati mereka melepaskan kekuatan mereka. Hormat pada pimpinan Sekte Sinar, Sekte Fusan, Sekte Darkwing, dan Sekte Sunfal. Para pimpinan dari 4 kekuatan besar dari provinsi, segera bangkit dari tempat mereka, memberi hormat kepada pimpinan sekte tersebut. Hanya Liu Baju Putih dan beberapa orang yang tidak merasakan efek dari tekanan kekuatan mereka. Mereka tetap bisa berdiri tegak, memperhatikan orang-orang yang baru datang itu. Setelah cahaya memudar, yang muncul terlebih dahulu beberapa laki-laki dan perempuan. 4 sudah tua, 6 lagi masih muda, ada laki-laki dan ada perempuan. 4 orang tua itu adalah pendekar yang berada di awal tingkat surga. Kekuatan yang mengerikan terpancar keluar dari tubuh mereka. Beberapa perempuan tersebut usianya masih sangat muda, paling-paling di sekitaran 17 atau 18 tahun, tetapi wajah mereka terlihat sangat sombong, mata mereka kosong, setiap gerak-gerik mereka melambangkan keanggunan 7 sekte besar. Menghadapi orang-orang yang menghormati mereka, laki-laki tua berjubah ungu mengangguk dengan sombong, sebagai balasan pada mereka. Tetapi di wajah orang-orang itu ada warna ketidakpuasan, mereka merasa sudah sepantasnya mereka bersikap seperti itu. Orang-orang ini terlalu sombong. Di bawah sana ada seseorang yang mengatakannya dengan suara kecil. Jangan bicara sembarangan, orang-orang ini adalah Lord Sekte Sinar. Orang yang berada di sampingnya segera menegurnya. Orang yang berbicara tadi kaget sekali. Sekarang semua orang yang bisa mendapat sebutan Lord hanyalah dewa terkuat. Sekarang ada beberapa orang yang berdiri berdampingan dengan Lord, tentu sudah mendapatkan predikat Lord. Kabarnya sisa supporter keluarga Lin sudah muncul, apakah itu adalah kalian? Lord berdiri di atas panggung, melihat ke arah Liu Baju Putih, Yason Xie dan yang lainnya yang berada di bawah sana, mata mereka terlihat penuh kekecewaan. Mereka awalnya mengira keributan di Gunung Langya tersebut ulah dari Miguel Lin atau Cameron Lin yang memang sudah kembali, tidak disangka yang muncul adalah orang-orang ini, yang paling kuat di antara mereka kekuatannya juga hanya di tingkat awal dataran dewa. Lord, murid-muridmu ini tidak berguna, sampai-sampai Anda harus turun tangan sendiri. Segera Yeremi Song menimpali. Hehe, Yeremi Song, kamu sudah mengambil kitab jurus keluarga Lin, kami keluarga Lin yang membantumu masuk ke alam dewa, kamu anjing yang lupa diri, menurutmu apakah tuanmu yang berikutnya akan benar-benar bisa percaya padamu? Hans Zhao berteriak keras. Dia adalah Tian Xiao yang berada di masa yang sama dengan Yeremi Song dan Ivan Yang. Sekarang melihat Yeremi Song yang bersikap seperti anjing, dia tidak bisa menahan diri dan berteriak. Hans Zhao, kamu cari mati. Yeremi Song yang masa lalunya dibongkar di hadapan semua orang, langsung marah besar. Mereka yang memiliki kekuasaan besar pasti sudah melakukan tindakan pencegahan untuk kelompok pengkhianat. Dia bersikap bersemangat seperti itu, tujuannya adalah untuk memusnahkan kekuasaan keluarga Lin, membuat keluarga Lin menghilang dari sejarah. Beberapa puluh tahun lagi, siapa pula yang akan tahu kalau mereka pernah lahir di aliansi ilmu bela diri timur keluarga Lin. Yeremi Song melangkah maju,
Di belakangnya ada seorang dewa terkuat. Dia tidak lagi takut pada Liu baju putih Yason Xie dan yang lainnya. Dia langsung meluncur ke arah Hans Zhao. Mengerahkan kemampuan di tingkat 12, di sekitar radius 10 meter di sekelilingnya muncul angin yang bertiup keras. Kabut berubah menjadi pedang yang sangat panjang, menerjang ke arah Yeremi Song, bergerak dengan cepat. Tetapi Hans Zhao sepertinya tidak takut sedikitpun. Tanpa takut akan kematian dia kemudian bergerak ke arah Yeremi Song. Meskipun Yeremi Song sedikit lebih kuat darinya, tetapi Hans Zhao juga tidak takut mati. Segera dia berhasil terlihat lebih unggul. Ivan, yang kamu masih belum ingin turun tangan juga. Yeremi Song berada di posisi yang lebih buruk, segera berteriak. Orang paling kuat yang mengkhianati keluarga Lin dan bergabung dengan 7 sekte besar tidak lain adalah mereka berdua. Sekarang jika mereka tidak berhasil dikalahkan Hans Zhao yang dulunya lebih lemah dibandingkan mereka, bukankah itu membuktikan keputusan mereka sudah salah? Ivan yang melihat beberapa lord sama sekali tidak memberikan respon apapun, dia langsung maju, menerjang ke arah Hans Zhao. Ivan yang, Travis Lin menganggapmu sebagai penerusnya, mengajarkan jurusnya padamu, kemudian memberikanmu banyak sekali sumber alam, tidak kusangka kamu malah menghabisinya, untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan 7 sekte besar, benar-benar kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Hans Zhao menghadapi serangan dari kedua orang tersebut, sepertinya tidak takut apapun. Dengan suara dingin mengatakan, si tua Travis Lin juga sudah buta. Mata semua orang seperti bersinar-sinar. Sebagian yang sudah lebih tua tahu kalau yang dikatakan oleh Hans Zhao adalah sebuah kenyataan, sementara yang lebih muda sedikit baru tahu ternyata masih ada kejadian seperti ini. Sekarang Hans Zhao mengatakan hal tersebut di hadapan semua orang, nama baik sudah dipastikan hancur berantakan. Mereka hanya sisa supporter keluarga Lin, teman-teman semuanya jangan mendengarkan omong kosong mereka. Setelah kami membereskannya, kami akan menggunakan kepala mereka untuk memberi peringatan pada mereka yang berani berbicara macam-macam di hadapan orang-orang. Ujar Ivan yang dingin. Benar sekali, mereka yang berbicara sembarangan, pantas mendapatkan kematian. Yeremi Song juga mengatakannya dengan dingin, mereka berdua menyerang tanpa segan-segan, setiap jurus mereka hampir saja mengambil nyawa Hans Zhao. Keluarga Lin sejak awal sudah dipastikan adalah aliran sesat, mata-mata klan darah. Waktu itu ketika Cameron Lin ada, dunia ribut karena keberadaannya, banyak sekali yang meregang nyawa. Sekarang ini ingin kembali dari kematian, aku tidak akan mengizinkannya. Lagi-lagi seseorang dari generasi tua aliansi ilmu bela diri dunia timur berjalan maju menerjang ke arah Emerson Ning. Aliran sesat, semua orang pantas mendapatkan hukuman. Belasan pendekar tingkat dewa turun dari atas, master-master kuat dari 4 klan besar di provinsi selain keluarga Chen yang tidak bergerak, semuanya bergerak menuju ke arah Emerson Ning. Di saat itu tempat itu benar-benar sangat bising, orang-orang dari dunia sekuler diam-diam berjalan menuju ke arah lift berusaha kabur dari tempat itu, mereka di ketinggian ratusan tingkat, meskipun kamu memiliki kemampuan di tingkat langit, terjatuh dari tempat ini juga akan membuat tulangmu hancur dan remuk, apalagi mereka yang kemampuan bela dirinya berada di bawah tingkat langit. Saudara Lin, ayo kita cepat pergi, pertempuran para dewa akan mengakibatkan penderitaan untuk mereka yang tidak berdosa, kita tidak sanggup menahan sebuah tamparan dari master bela diri. Jeremy Chen menarik Cameron Lin berusaha untuk turun ke lantai bawah. Tetapi, Cameron Lin tidak bergerak, saudara Lin. Di saat itu Jeremy Chen menyadari saudara yang baru saja dikenalnya ini ternyata memiliki kemampuan bela diri, meskipun bakat bela dirinya biasa-biasa saja, tetapi karena sejak kecil dia bergabung dengan orang-orang yang berkuasa, dan mendapatkan banyak sekali sumber alam, sekarang dia juga memiliki kemampuan bela diri di tingkat bumi langit manusia, tetapi dia malah tidak bisa menggerakkan Cameron Lin yang sama sekali tidak memiliki kemampuan ilmu bela diri. Siapa sebenarnya kamu? Hendrik Chen kemudian membantu Jeremy Chen dari belakang. Dia melihat ke arah Cameron Lin dan bertanya dengan dingin. Jelas dia sudah menganggap Cameron Lin adalah seseorang yang datang dengan tujuan buruk.
Jika aku mengatakan kalau aku berada di kelompok yang sama dengan mereka, apa yang akan kalian lakukan? Cameron Lin kemudian menuju ke arah Emerson Ning dan yang lainnya sambil tersenyum mengatakannya. Saudara Lin, jangan bercanda seperti ini. Jeremy Chen segera mengatakannya, Saudara Lin, meskipun aku juga kagum pada Cameron Lin, tetapi sekarang kita tidak bisa mengatakan hal seperti ini, kita bisa kehilangan nyawa. Sudah terlambat, suara Cameron Lin terdengar besar, orang-orang yang ada di sekeliling sudah mendengarnya. Mereka semua lahir dari kekuatan besar, mereka sama sekali tidak merasa gugup menghadapi situasi seperti ini. Banyak orang yang mengira kalau sekarang sisa supporter keluarga Lin pasti akan gugur. Lord masih belum turun tangan, jika sampai Lord turun tangan, menekan mereka semua hanyalah masalah membalikkan tangan. Tidak disangka di sini masih ada supporter keluarga Lin, pantas saja aku merasa gadis ini terlihat sangat tidak asing. Rupanya dia adalah adik perempuan Keanu Jiang, aku pernah melihat fotonya. Leon Shen terlihat seperti menyadari sesuatu. Jika kami berhasil menangkap kalian berdua, seharusnya kita juga disebut berjasa. Menyelesaikan perkataannya, Leon Shen melangkah maju, langsung menyerang ke arah Cameron Lin. Sisanya juga segera mendekati Cameron Lin. Di dalam hati mereka menyesal mengapa mereka tidak menghargai sebuah kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Hong. Dan berikutnya, mereka semua yang tadi menyerangnya, melayang, darah keluar dari mulut mereka. Ekspresi wajah Cameron Lin sedikit kebingungan. Sebenarnya dia berpikir untuk langsung menghabisi semut-semut ini, tidak disangka belum sempat dia turun tangan, ada orang yang membantunya terlebih dahulu. Ayah. Kamu ini, Hendrik Chen dan Jeremy Chen benar-benar kaget, mereka tidak tahu mengapa ayah mereka bisa turun tangan bisa gitu. Ferdi Chen menghela nafas, melihat kedua putranya mengatakan, Ksatria tahu apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Orang-orang ini mengatakan keluarga Lin adalah aliran sesat, aku ingat waktu itu, keluarga Lin dan Gunung Longhu adalah penjaga negara Long, dan apakah karena menghilangnya mereka, orang-orang ini malah menuduh mereka sebagai aliran sesat. Keluarga Lin sudah berjasa pada negara Long, sekarang malah ada orang-orang yang merendahkannya seperti ini. Maaf menyusahkan kalinya berdua, mungkin ini adalah pertempuran terakhir kita sebagai ayah dan anak. Menyelesaikan perkataannya wajah mereka bertiga langsung berubah sangat sedih. Ferdi Chen tadi tidak melawan supporter Cameron Lin. Mungkin dia akan menerima perlawanan dari kekuatan besar yang lain, tetapi sekarang Ferdi Chen malah turun tangan melindungi sisa supporter keluarga Lin. Ini sudah memutuskan kalau keluarga Chen atau mendapatkan musibah besar. Di dalam tempat pertempuran, suasananya sangat buruk. Mereka yang datang ke tempat ini semuanya adalah orang-orang yang berkuasa di Provinsi Jiangnan. Banyak yang mengetahui apa yang dikatakan oleh Ferdi Chen Zhah Tang dan yang lainnya adalah hal yang sesungguhnya. Tetapi sekarang mereka juga tidak berani memperlihatkan sikap mereka. Di belakang mereka masih ada kekuatan dari klan keluarga mereka. Mereka tidak ingin sama seperti Ferdi Chen, karena ceroboh, mengantarkan seluruh klan keluarga menuju kematian. Bahkan ada yang langsung berteriak lantang, keluarga Chen berkomplot dengan sisa supporter keluarga Lin, mereka harus mati. Bagus sekali, mungkin selama beberapa tahun ini keluarga Chen selalu diam-diam berhubungan dengan sisa supporter Cameron Lin, seharusnya kita membinasakan mereka semua, menguliti mereka hidup-hidup. Luna Jiangya, nanti kita akan menikmati bagaimana rasamu. Leon Shen bangkit, menghapus darah yang ada di bibirnya, tersenyum jahat. Cukup sudah. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba saja muncul di tengah tempat itu. Tidak ada satupun yang tahu bagaimana orang itu bisa muncul, tiba-tiba saja ada di sana. Yang mengiringi kemunculan dari bayangan tersebut, adalah suara yang sangat dingin, keributan ini sudah seharusnya berakhir. Di saat itu semua yang ada di sana terkejut. Bahkan 4 lord tingkat surga juga mengerutkan dahi mereka. Melihat ke sosok bayangan yang berjubah hitam, ekspresi wajah mereka terlihat sangat serius. Mereka juga tidak menyadari bagaimana sosok itu bisa muncul di sana. Sementara Emerson Ning, Yason Xie,
dan yang lainnya terlihat bingung, kaget samar-samar muncul kebahagiaan di wajah mereka. Awalnya mereka mengira orang ini tidak akan muncul lagi, atau orang ini mungkin saja sudah tidak ada di dunia ini. Tidak disangka sekarang dia tiba-tiba saja muncul. Kedatangannya membuat mereka kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Ada situasi apa? Bagaimana dia bisa berada di sana? Tidak tahu, orang ini sepertinya tidak memiliki aura kemampuan bela diri, tetapi dia bisa dengan cepat berpindah sampai di tempat itu. Semua orang yang di tempat itu kebingungan, mungkinkah orang ini adalah salah satu pendekar kuat dari supporter keluarga Lin? Siapa dia? Banyak sekali pendekar-pendekar Provinsi Jiangnan yang marah di saat bersamaan. Mata Yeremi Song dan Ivan yang terlihat buram, mereka terus memperhatikan punggung Cameron Lin. Jumlah mereka sangat banyak, di sana masih ada 4 lord, berusaha menekan sisa supporter keluarga Lin, sekarang ada sekali yang berani ikut campur. Tetapi pemimpin keluarga Zhang, Lawrence Zhang melihat wajah laki-laki muda itu dari samping, perlahan-lahan tubuhnya bergetar. 24 tahun yang lalu, dia mengikuti pimpinan keluarga Zhang yang sebelumnya pergi ke kota Qingyun, bertemu dengan seseorang yang seumur hidupnya tidak akan pernah dilupakannya. Dewa penjaga wilayah timur, orang nomor 1 di dunia. Sekujur tubuh Lawrence Zhang bergetar hebat, dia tidak bisa menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Segera dia berlutut, dengan keras mengatakan, pendosa Lawrence Zhang memberi salam kepada Tuan Muda Cameron.